adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Abang mau tes semangat adik-adik yang di rumah. Ada sukacita? Joy. Joy. Sukacita. Sukacita. Aduh, kayaknya kurang semangat. Walaupun abang hari di gereja, adik-adik di rumah, tapi harus lebih semangat lagi, oke? Sekali lagi ya. Ada sukacita? Joy. Joy. Sukacita. Sukacita. Iya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik yang masih mau di rumah aja. Dan juga adik-adik jangan pernah bosan untuk mentaati aturan pemerintah untuk tetap di rumah aja ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya Abang Ari mau perkenalan. Adik-adik masih hafal kan sama Bang Ari? Atau mau Abang Ari perkenalkan ulang? Iya. Nama Bang Ari Sinaga. Dan rekan-rekan Bang Ari di belakang itu ada Kanomi Boru Sidabuta. Hai. Ada Kamakda Boru Situmora. Shalom adik-adik. Dan pemusik kita yang sangat ganteng ini ada Bang Flexino Situmora. Iya, itu adik-adik. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Abang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak sekolah minggu. Siap. Iya, kita mulai Bang, musik. Lebih semangat adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini kita mau masuk ibadah kita, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat Tuhan pada kami masih dapat beribadah ya Tuhan, walaupun melalui online ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ajar kami untuk diam dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tema kita hari Minggu itu adalah Tuhanku hebat. Ya, Abang minta adik-adik sebut yang keras ya. 1, 2, 3. Tuhanku hebat. Iya, kita mau baca hukum Taurat dari hukum Taurat yang pertama. Pasti udah tahu ya. Sebelum kita membaca hukum Taurat, mari kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi Bang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan
hukum Taurat yang pertama, semua adik-adik ikutin Bang Ari ya. Udah pada hafal kan? Dari kelas kecil sampai kelas besar pasti udah pada hafal. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ya. Sekarang Abang Ari memberitahu maksud dari hukum Taurat yang pertama. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita mau pengampunan dosa. Coba adik-adik di rumah, lihat kiri kanannya, yang ada mamanya, yang ada bapaknya, yang ada kakak atau abang atau adiknya. Sekarang adik-adik bilang, Pa, Ma, abang, kakak, maafin aku ya, gitu. Nah, udah. Sekarang kita mau pengampunan dosa kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus lebih serius lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, kita bersatu dalam doa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah pengampunan dosa. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita yang tertulis dari Markus 16 ayat 15. Sudah adik-adik, sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Ya adik-adik, kita buka Alkitab kita di Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama baca ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, masih semangat ya? Abang tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Adik-adik abang undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Musik bang. Bagi
Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan iman pengakuan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan iman pengakuan kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya dari kitab Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Tapi abang mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk adik-adik yang berulang tahun dari minggu kemarin sampai minggu hari ini. Selamat ulang tahun untuk adik-adik. Iya. Kita mau bernyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Musik bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiranmu akan disertai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik, anak Tuhan Yesus yang ada di rumah bersama papa dan mama, kita baru kali ini ya bertemu setelah pandemik, ya kan? Nah, ingat Inang siapa? Ayo. Siapa Inang? Inang Kak Naomi. Tadi ada Kak Naomi, ada Kak Magda, ada Bang Ari yang ganteng ya. Nah ini Inang Pendeta Mary Boru Pakpahan. Ya, shalom. Salam semua, shalom. Siapa yang sudah mandi? Udah mandi lah ya. Tadi kan udah semangat gitu ya. Bang Ari itu ahlinya. Ya. Kita akan dengar firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan, Daniel 3
ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Mari kita baca. Kita baca bersama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaannya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat terakhir, mereka itu aku mengeluarkan perintah, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adikku, papa dan mama yang di rumah, Tuhan Sadrak, Abednego itu luar biasa. Karenanya tema minggu kita di minggu Eksaudi. Coba sama-sama dibilang Kak sama Abang. Minggu Eksaudi. Di minggu Eksaudi kita memberitakan Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Allah Israel, Sadrak, Mesak, Abednego. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa teman-teman Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah bangsa Israel yang dibuang ke Babel, dibuang ke negara lain. Mereka diperbudak. Tapi karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang pintar, jadi mereka dipakai menjadi abdi negara di Babel. Tetapi di negara Babel ini ada undang-undangnya. Ya. Setiap orang yang tinggal di Babel, di mana? Di mana kakak abang? Di Babel. Ada undang-undangnya. Siapapun orang yang tinggal di Babel, di negara Babel, harus menyembah dewa-dewa. Kalau di Indonesia, di mana paling banyak patung dewa-dewa? Ayo, di mana? Di bukan di Balige. Di Indonesia paling banyak dewa-dewa, patung-patung. Di mana? Di Bali. Ya. Yang paling terkenal patungnya apa?
Garuda Wisma Kencana. Udah pernah ke sana? Besar banget. Nah di Babel itu didirikan undang-undang harus nyembah dewa-dewanya dan menyembah patung Nebukadnezar yang terbuat dari emas. Adik-adik pernah ke Toraja? Ke Manado? Di sana ada patung apa? Yesus diberkati. Ya kan? Tinggi kan? Nah patung Nebukadnezar itu lebih dari situ dibuat. Jadi tiap orang yang tinggal di Babel harus sembah dewa, sembah patung Nebukadnezar. Rupanya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah Allah lain. Tidak mau menyembah dewa Baal. Mereka menyembah hanya satu, yaitu Tuhan Allah Israel. Wah, ini bahaya. Bahaya besar. Sebab Nebukadnezar bilang, kalau ada terdapat tidak menyembah patung dewa, tidak menyembah patung yang saya dirikan, yaitu patung saya sendiri dari emas, mereka akan dihukum. Coba kita baca. Di ayat keberapa itu? Daniel 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Kalau mereka tidak mau menyembah, mereka akan mendapat hukuman. Itulah yang terjadi di bacaan teks firman Tuhan tadi. Akhirnya mereka dimasukkan kepada perapian. Tujuannya apa? Eksekusi. Kalau sekarang eksekusi kan ditembak. Eksekusi pada saat itu dimasukkan ke perapian. Dan di ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke atas. Pasti gak sampai hitungan 5 menit. Inang udah berapa menit khotbah? Setengah dari waktu Inang khotbah tadi, kita itu sudah meleleh. Udah berapa menit nih Inang khotbah ini nih? Sudah mati kalau kita dimasukkan ke perapian itu. Tapi yang terjadi luar biasa. Nebukadnezar, loh kok nggak pada habis itu badannya? Emang terbuat dari mana? Besi aja meleleh. Kalau begitu panasnya. Apalagi kayu. Apalagi manusia. Habis kita. Malah bangkitlah Nebukadnezar. Lihat. Loh. Mereka kok jadi 4? Mereka jadi muter-muter. Kok jadi 4? Aku salah lihat enggak? Diperjelas sama Nebukadnezar, benar. Mereka tadinya 3, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang dilihat Nebukadnezar kok jadi 4? Rupanya itu adalah malaikat Tuhan yang menjaga mereka, yang mengkawal mereka, yang memelihara mereka. Dan api itu tidak mampan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan adik-adikku di ayat 27 ya. 28. Bahkan rambut mereka pun. Rambut. Ya coba dulu.
tarik dulu rambutmu. Ayo tarik. Oh, itu dayanya apa itu? Gak ada dayanya rambut, hanya ditarik aja udah copot. Apalagi api yang begitu panas. Tapi rambut mereka pun sehelai tidak hangus. Luar biasa. Makanya kata Sadrak, Mesak, Abednego, I'm sorry ya Nebukadnezar. Silakan kamu mau ngancam kami seperti apa. Kamu mau bunuh, kamu mau matikan, kamu mau membuat kami supaya lenyap. Tapi kami tidak mau menyembah selain Tuhan Allah. Kalaupun kami mati, kami tidak akan pernah menyembah dewa dan patungmu. Disinilah kehebatan Tuhan Allah Israel. Dan karena itu adik-adikku, jadilah menjadi anak Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun dia tertekan, walaupun dia dibuli, walaupun dia mau diancam, dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Sama dengan anak sekolah minggu pernah begitu. Namanya Naomi. Naomi mau pergi festival, pertandingan, perlombaan. Dia sudah persiapkan festivalnya, pertandingannya dengan sungguh-sungguh. Nah, dia peserta yang ke-6. Kemudian dia lihat peserta pertama, ya, nampil. Semua orang tepuk tangan, bagus sekali. Peserta kedua makin hebat. Peserta ketiga makin luar biasa. Siapa tadi namanya? Naomi. Ya. Akhirnya dia mulai nervous. Waduh. Dia jadi merasa minder, gimana ini? Akhirnya dia lari mendapatkan mama papanya. Ma, pa, teman-temanku yang ikut festival bagus-bagus, aku pasti kalah, kata Naomi. Kemudian mama Naomi ajak Naomi berdoa. Naomi, kamu ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka yang betul-betul mau dibakar, mau dibunuh dengan perapian. Tapi mereka tetap percaya kuasa Tuhan. Tiba-tiba Naomi jadi ingat. Tapi enggak kakak Naomi ini. Ya. Akhirnya Naomi pun tenang, diajak mamanya berdoa. Tuhan, kau adalah hebat, dasar yang kuat yang akan menolong putriku Naomi. Berikan dia kekuatan untuk tampil yang lebih maksimal dan percaya akan kuasa Tuhan. Yang tadinya adik-adik Naomi itu sudah geteran, ya, udah ketakutan, udah nggak mau tampil. Bayangin, tiba-tiba punya semangat. Punya keyakinan, dia hanya ingat dalam doa mamanya, Tuhan itu hebat. Tuhanku hebat. Akhirnya dia mengingat Tuhan Yesus yang luar biasa menolong dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian di luar dugaan, hasil keputusan dari juri, Naomi, dia dapat juara. Dan dia juara 2 dari peserta 15 orang. Karenanya, ya, kalau kita takut di pandemik ini, ya, takut kita COVID, andalkan Tuhan kita.
Tuhan hebat menjaga rumah kita, Tuhan hebat menjaga papa mama kita dan menjaga kamu ya. Karenanya jangan banyak main games. Ya. Jangan TikTok-TikTokan. Tetapi anak Tuhan itu hebat kalau dia baca firman Tuhan, berdoa dan juga mendengar firman Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan di minggu Eksaudi ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan hebat memberikan keselamatan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego yang menjaga mereka dari kematian, dari kehangusan, dari kejahatan dan mereka selamat karena Tuhan hebat. Demikianlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Cengkareng, orang tua kami, papa dan mama kami yakin Tuhan hebat menjaga kami di masa pandemik, di masa COVID ini. Meskipun kami dengar banyak Tuhan yang telah mati, korban dari virus COVID-19 ini. Tapi kami yakin Tuhan hebat menjaga anak-anak-Mu. Sekolah Minggu Cengkareng ini menyelamatkan kami Tuhan dari mara bahaya yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang tetap menjadi kepercayaan, keteguhan di hati anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yuk kita panggil musiknya, kita panggil abangnya, kita panggil kakaknya. Mari silakan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Coba, abang mau tanya, siapa sih tadi 3 tokoh yang selamat dari nyala api yang sangat panas itu? Apa? Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, itu dari 3 orang selamat. Bayangin adik-adik, dari nyala api yang sangat panas dia selamat. Itu karena apa? Karena Tuhan kita hebat. Sekali lagi sebut adik-adik, Tuhan kita hebat. Iya, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersiapkan persembahannya. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 585 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Nasok dalana barinado Jehovah. Amin, haleluya. Endehon amin 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 haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kami semua. Selamat hari Minggu buat Papa dan Mama juga. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Horas. Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan.